Shalom, selamat malam teman-teman. Hari ini sharing firman kita berjudul Logika Kristus. Ya, luar biasa. Tapi kita udah banyak membahas mengenai posisi Maria dan terakhir-terakhir ini ya. Nyambungnya ke logika Kristus. Tapi kalau orang yang baru dengerin sesi logika Kristus pasti agak susah. Tapi kalau kita sudah bahas dari yang kemarin-kemarin, rada nyantol ya, rada ada hubungannya. Oke. Ayat inti logika Kristus Roma 12 1 sampai 2. Roma 12 1 sampai 2. Ayat favorit nih ya. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Oke, teman-teman pasti udah hafal semua ini ya. Terakhir-terakhir ini kita banyak pakai ayat ini ya. Ayat yang luar biasa ya. Ayat favorit ini ya. Oke, sekarang kita menyoroti pada ayat 1 yang terakhir. Ayat 1 yang terakhir dikatakan gini. Itu adalah ibadahmu yang sejati gitu ya. Apa itu ibadah yang sejati? Dijelaskan di kata-kata sebelumnya, ibadah sejati adalah mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi persembahan yang hidup waktu manusia, waktu kita masih hidup. Itu persembahannya. Apa yang disembahkan? Perbuatan dan perkataan kita. Nah, itu dipersembahkan kepada Tuhan. Itu ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah kepada Tuhan itu dari bangun tidur sampai tidur lagi 24 jam. Itu ibadah yang sejati. Apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan itu adalah ibadah dan itu dipersembahkan kepada Tuhan. Ya, oke. Sekarang kita lihat. Ibadahmu yang sejati, waktu saya lihat di bahasa Inggrisnya, your reasonable service. Tulisannya begitu. King James Version. Your reasonable service. Reasonable itu maksudnya rasional. Service itu pelayanan ya. Bahasa Inggrisnya King James ngomongnya service. Oke, kita mundur lagi. Kita lihat bahasa aslinya. Bahasa aslinya reasonable itu ternyata logikos. Logikos itu kita teman-teman udah tahu kalau ahli bahasa di bahasa Indonesia logika. Ya, ternyata itu logika. Kalau service itu dibilang worship. Ya, bahasa Yunani ini kan aslinya Yunani Greka ya. Itu worship artinya. Ya, latreia artinya worship. Jadi ini Tuhan ngomong, ini logika penyembahan yang baru. Maksudnya begitu. Wah, jadi saya lebih tertarik lagi dengan kata-kata aslinya ini ya. Kan kalau bahasa dialihkan, kan kadang translasinya itu kan tidak bisa 100% sama ya. Nggak bisa 100% sama, mesti ada kehilangan. Kehilangan sedikit daripada translasi peralihan bahasa. Itu namanya loss in translation. Itu biasa. Nah, makanya kita harus kembali kepada bahasa aslinya. Kita ketemu yang luar biasa. Jadi rupanya berbicara itu ibadahmu yang sejati. Jadi dikatakan itu adalah logika penyembahanmu yang baru. Maksudnya begitu. Bukan yang lama lagi. Ini yang baru. Gitu ya. Nah, maksudnya dari logika yang baru berarti kamu ada logika yang lama. Kalau teman-teman ingat nih, logika itu adalah seperti pola pikir, itu logika. Ya, kalau nyambung pembahasan kita yang kemarin, rumah baru, rumah lama. Nah, itu logika. Ternyata nyambung semua, ya. Ayat 2.
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubah pembaharuan budimu. Jadi maksudnya logika lama jadi logika baru. Logika apa? Logika penyembahan kepada Tuhan. Dulu kamu pakai logika dunia. Makanya orang yang gak memburu pengenalan akan Tuhan, gak ngerti firman, itu dia kekristenannya pakai logika sendiri. Yang dibackingin logika dunia. Sebelum dia bertobat, waktu bertobat harus diganti semuanya. Makanya banyak orang Kristen yang menjalani kekristenannya pakai logika lama, logika dunia. Itu meleset, itu nggak bisa menyenangkan Tuhan, sama sekali nggak bisa. Tuhan ngomong harus berubah logikamu. Ya, harus berubah. Jadi, kamu dari bangun tidur sampai tidur itu penyembahan. Apa yang kamu lakukan, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu katakan, itu penyembahan semua kepada Tuhan. Jadi jangan main-main. Makanya Tuhan ngomong, belum berbuat nih, baru mikir kamu mengingini wanita yang lain itu ya. Ya, itu Tuhan ngomong sudah berdosa. Baru mikir sudah berdosa. Gitu ya. Nah, jadi sekarang kita berbicara logika yang baru. Logika penyembahan yang baru. Kita harus dapat nih logika penyembahan yang baru, ya kan? Karena Tuhan ngomong, berubahlah. Kalau orang itu tidak ngerti firman, tidak memburu, tidak di posisi Maria, tidak ada perubahan logikanya. Jadi dia logika penyembahan kepada Tuhan memakai cara dia sendiri, cara lama, tidak berkenan sama sekali. Ya, oke. Teman-teman, ayat sambungannya kayak gini nih. Jadi yang saya ngomong mempersembahkan tubuhmu yang hidup, itu kan ceritanya berbuah. Kita mundur daripada berbuah. Syarat berbuah itu mendengar dan mengerti. Ya toh? Nah, mengerti ini loh. Yang tadi saya ngomongin. Dari perenungan firman, posisi Maria, merenungkan firman, mengerti, itu terbentuk itu logika. Logika penyembahan yang baru. Yang dimana materialnya dari perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan itu ya dari Tuhan langsung. Dari pikirannya Tuhan langsung. Hikmat yang langsung dari Tuhan diberikan kepada kita. Jadi itu namanya logika penyembahan yang baru. Itu adalah pikiran Kristus. Dan itu adalah yang dimaksudkan logika Kristus. Ya, jadi banyak orang ke gereja menyembah Tuhan, menjalani kekristenannya, dia tidak pakai logika Kristus. Dia pakai logika duniawi, logika manusiawi dia. Kalau dia tidak memburu pengenalan akan Tuhan. Makanya Hosea 4 ayat 6 dikatakan umatku binasa karena kurang pengenalan. Berarti dia berjalan pakai logika sendiri. Yaitu berasal dari dunia. Tidak ada pembaharuan. Hosea 4 ayat 6 binasa. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Kita bandingin dengan gadis bijak, gadis bodoh, ya. Jadi nyambungnya bisa ke gadis bijak, gadis bodoh. Kita udah diberi kemarin ya. Oke. Gadis bijak itu pelitanya nyala. Berarti di dalam pelita ada minyak. Terus dia pegang satu buli lagi minyak cadangan. Ya, berarti dia pegang dua benda. Satu benda pelita ada minyaknya nyala. Satu lagi, satu buli-buli minyak saja sebagai minyak cadangan. Jadi kalau habis tinggal dituang. Nah, si gadis bodoh ini, dia cuman pegang pelita. Tidak ada minyaknya di pelitanya. Dia tidak pegang buli-buli. Karena dikatakan pelitanya padam. Ya, pelita nyala itu apa? Pelita nyala artinya kan
Daud sudah jelasin di Mazmur, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Waktu berjalan, nah itu terang. Jadi waktu gadis bijak itu pelitanya terang, berarti dia melakukan firman. Karena dia ngerti persis, logikanya pakai logika Kristus. Gitu ya. Tetapi itu kan minyak yang dibutuhkan untuk ambil keputusan. Kanan, kiri, atau terus. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu minyak di dalam pelita. Yang sekarang dipakai terang. Tapi ada minyak cadangan. Minyak cadangan itu pengertian. Tapi belum kepake. Tapi sudah ngerti. Artinya apa? Kita memburu pengenalan akan Tuhan. Sudah ada pertobatan di pikiran kita. Ya, cuman belum dieksekusi karena belum dibutuhkan. Belum sampai di perempatan untuk ambil keputusan itu dari pengertian firman. Tetapi justru yang penting ini minyak cadangan. Kenapa? Karena si gadis bodoh itu minta advice tuh, minta minyak. Nggak bisa dikasih, kamu harus beli minyak. Gitu kan? Nah, ini yang paling penting itu minyak cadangannya. Karena minyak cadangan berbicara pengenalan akan Tuhan, tetapi belum dibutuhkan saat itu. Jadi kita harus banyak-banyak pengenalan akan Tuhan. Nah, pengenalan akan Tuhan yang banyak-banyak hikmat, wahyu, rema semua. Itulah yang nanti membentuk satu pola pikir Kristus, yaitu logika Kristus. Kalau kita nggak memburu minyak cadangan, kita cuma berbekal pada minyak yang di pelita itu, berarti kita tahu tuntunan yang di depan satu langkah itu toh. Berarti habis itu kita pakai logika kita sendiri. Begitu mentok, begitu babak belur, kuat gagah kita, baru kita cari tuntunan, tanya-tanya. Tapi kita udah benjol. Tanya-tanya. Tetapi kalau kita minyak cadangan kita banyak, itu prinsip firman Tuhan, hikmat itu ada di pola pikir kita. Jadi waktu sampai pada satu kejadian harus ambil keputusan, itu pola pandang kita sudah pakai logika Kristus. Jadi pada waktu kita putusan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kita punya pikiran Kristus, logika Kristus itu, pola pikir ada di otak kita. Itu yang dinamakan kita melakukan kehendak Tuhan. Jadi nggak bisa nanti di setiap keputusan kita nggak punya pola pikir Kristus. Kita tanya-tanya Tuhan, kalau kadang kita sulit dengar secara audible. Tapi kalau kita nggak memburu pengenalan akan Tuhan, kita pakai logika kita sendiri akhirnya. Dan itu yang dikatakan kita nggak bisa mempersembahkan yang berkenan kepada Tuhan, nggak bisa. Kamu nggak punya pikiran Kristus, kamu nggak punya logika Kristus gitu loh. Nah, jadi logika itu adalah jati diri kita, manusia kita. Saya itu siapa? Adanya di pikiranmu, pola pikirmu, itulah kamu. Gitu. Ya, jadi selama pikirannya masih pakai logika duniawi, kita mau orang Kristen mau gimana pun tetap kamu orang Kristen duniawi. Gitu. Nah, kita lihat nih. Minyak cadangan begitu hebatnya ya. Di Matius 25 ayat 9 dikatakan gini. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di sana. Loh, nasihatnya itu gadis bijak kepada bodoh, beli minyak. Kalau beli minyak, ya, itu berarti itu yang dilakukan setiap hari oleh gadis bijak itu. Di posisi Maria itu beli minyak. Pengertian akan firman itu, ya. Nah, saya diingatkan, beli minyak di bahasa aslinya itu artinya barter. Saya nggak tahu zaman dulu itu belinya pakai duit apa enggak ya. Tapi di firman ini artinya barter, ya, barter.
Nah, dari sini kata-kata barter, nah inilah. Barter itu berarti logika lamamu, logika duniawimu, ditukar dengan logika Kristus. Ini minyak pengertian. Jadi pengertian lama kita yang salah, duniawi, sebelum tobat harus diganti, harus dibarter. Dengan minyak pengertian yang baru firman Tuhan itu. Itu yang dinamakan kematian ditukar kehidupan. Ya, itu dinamakan Tuhan Yesus ngomong perjamuan kudus. Kamu makan dagingku dan minum darahku. Itu perkataan Tuhan, daging dan darah. Darah itu lambang Roh Kudus yang menghidupkan daging. Daging adalah kalimat-kalimat kebenaran firman Tuhan. Waktu barter itu terjadi, itu logika Kristus masuk di kepala kita. Kita berpikir seperti Kristus, kita bergerak, bertindak, berucap, berkata-kata persis seperti Kristus. Kita menjadi serupa dengan Dia. Logika Kristus. Apapun yang kita lakukan, pikirkan persis sesuai dengan kehendak Tuhan. Dari mana posisi Maria? Ya? Oke. Dan ini nyambungnya. Logika itu berbicara pola pikir, berbicara di kepala. Ya, logika Kristus itu senjata peperangan yang dahsyat yang melindungi keselamatan daripada kita, jiwa kita. Ya, Efesus 6 ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ketopong keselamatan firman Allah. Ketopong adanya di kepala. Maksudnya apa? Yang menyelamatkan kita yang ada di kepala. Yang di dalam ketopong itu. Yaitu pikiran, pola pikir kita. Logika Kristus itulah. Yang menyelamatkan kita. Tanpa itu gak selamat. Karena jati diri kita. Yaitu logika kita. Pikiran kita. Yaitu kita. Ya, yang berasal dari firman Allah. Dengar, ngerti, maka berbuah. Berbuah itu sebelum dilakukan perubahan pola pikir dulu. Logika Kristus masuk dulu. Ngerti. Dan itu adalah iman. Dan itu adalah kalau diomongin nih di firman-firman. Tanda di dahi. Terus si setan niruin kan. Pakai logika setan. Logika setan tanda di dahi. Angka 666 di dahi. Itu maksudnya di dahi itu pola pikir. Jadi pola pikir kita yang duniawi itu adalah pola pikir yang dibentuk oleh si iblis. Antikris. Nah, ketika kita pakai pola pikir Kristus, logika Kristus, kita sedang mengenakan ketopong keselamatan. Ya, jadi kita tidak bisa ditipu daya oleh iblis. Iblis yang ditakuti kan tipu dayanya. Yang dia omong ya, tipu daya. Nah itu nggak bisa, nggak mempan kalau kena logika Kristus mental dia. Dan di sana keselamatan menjaga logika Kristus menjaga keselamatan kita. Tiket tetap di tangan. Kita nggak tertipu, ya. Karena sekarang itu pengajaran di luar penyesatan itu gila-gilaan. Ya, baru ini teman-teman pasti udah tahu, saya nggak ngomong ya, nggak bahas di sini ya. Lagi meledak itu ya, khotbah penyesatan luar biasa di YouTube sekarang. Lagi ribut semua. Ya, hati-hati kalau nggak punya logika Kristus yang murni benar dari Dia, itu bisa habis kita. Dikiranya selamat, padahal enggak. Itu yang bahaya. Ya, Matius 10 ayat 16 dikatakan gini. Lihatlah aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Logika Kristus. Kalau musuh sama yang licin-licin kayak penyesatan itu. Dan ini logika Kristus ini. Sifatnya dia itu cerdik dan tulus. Pinter dikasih hikmat. Tapi tulus. Kepintarannya, hikmatnya itu bukan untuk nipu orang. Bukan semata-mata untuk keuntungan pribadi aja. Untuk memuliakan Tuhan. Jadi cerdik dan tulus. Mempunyai logika Kristus. Gak bisa ditipu. Sama si iblis.
Ya, ini kita ngomong keselamatan ini ya. Nah, sekarang kita balik lagi. Tadi ngomong itu ibadahmu yang sejati. Penyembahan. Penyembahan itu hubungannya dengan persembahan. Penyembahan itu kita menyembah kepada Tuhan. Dan itu artinya kita taat sama Tuhan, itu penyembahan. Hubungannya ketaatan itu, apa yang kita taati itu namanya persembahan. Ya, kalau penyembahan tidak ada persembahan, itu buyar, bukan penyembahan namanya. Kalau penyembahan itu harus ada persembahan yang dipersembahkan kepada yang kita sembah. Nah, firman Tuhan katakan, Yohanes 4 ayat 22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Kami menyembah apa yang kami kenal. Kita tidak mungkin bisa menyembah Tuhan Yesus dengan tidak mengenal Tuhan Yesus. Tidak bisa. Kalau kita ngomong orang Kristen, kita ngomong anak Tuhan, nomor satu, kamu kenal nggak Tuhanmu? Kalau kamu kenal Tuhanmu, baru kamu bisa nyembah Tuhan. Nggak ngomong, aku orang Kristen, aku taat sama Tuhan, aku beribadah sama Tuhan, aku tiap minggu ke gereja. No, bukan itu. Kamu kenal nggak sama Tuhanmu? Kamu nggak kenal, kamu nggak bisa nyembah. Kamu nggak bisa nyembah, nggak bisa taat, berarti hidupmu tidak ada persembahan. Kalau hidupmu tidak ada persembahan, apa yang kamu lakukan semua di luar kehendak Tuhan. Dan di mata Tuhan itu semua kejahatan. Dan kamu sedang berjalan pakai logika manusia duniawimu. Tidak pakai logika Kristus. Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu katakan, pakai pengertianmu sendiri. Di Amsal dibilang, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Itu logika. Logika sendiri. Jadi yang urgent sekarang, yang kita butuh, itu adalah logika Kristus. Kita harus tiap hari memburu minyak cadangan. Karena kalau kamu ngerti firman sedikit aja, daripada satu keutuhan, kamu bisa tersesat. Kita tidak bisa ngerti secuil, berarti ngerti Tuhan. Ngomongannya betul, tidak bisa. Lebih komplit, lebih banyak, lebih utuh pengenalan akan Tuhan, lebih tidak tersesat. Ngerti sedikit, terus kamu ngomong, pasti tersesat. Nah, coba orang lahir baru, ngerti sedikit aja. Ngertinya benar ya, tapi sedikit. Oke, terus suruh ngomong, suruh khotbah, suruh kalau orang tanya-tanya kekristenan. Bisa ngomong nggak dia? Bisa menyesatkan orang. Kalau ngertinya sedikit, banyak ngomongnya. Jadi harus kita berburu benar-benar. Rasul Paulus ngomong, yang ku kehendaki. Mengenal Tuhan. Berburu minyak cadangan supaya logika Kristus kita semakin sempurna, semakin serupa dengan Tuhan. Itu. Nggak ada jalan lain. Itu visi benar-benar setiap hari harus disempatkan. Sampai seumur hidup pun masih kurang. Sampai kita mati pun seumur hidup masih tetap jauh. Gimana kita nggak ngejar? Nggak ada minyak cadangan. Itu gadis bodoh nggak diangkat loh. Nggak ada minyak cadangan. Nih tabel ya. Tidak ada minyak cadangan, gadis bodoh itu nggak diangkat. Dia pegang pelita. Dia tahu firman. Tetapi kekristenannya berdasarkan logika duniawi dia. Logika lama dia. Dia tidak berganti dengan logika Kristus. Jadi apa yang dilakukan bersandar kepada pengertiannya sendiri. Jadi dia tidak ada pengenalan akan Tuhan. Tahu firman? Yes. Maleakhi 1, 6-8. 6.
Seorang anak menghormati bapaknya, dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapak, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu. Hai para imam yang menghina namaku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? 7. Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. 8. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik. Firman Tuhan semesta alam. Ya, Tuhan mengandaikan, kalau persembahanmu nggak bagus, Tuhan itu nggak senang, pasti ditolak. Ini dia ngomong. Berarti harus tepat seperti kemauan Tuhan. Itu persembahan kepada Tuhan. Dan itu sangat-sangat tidak mudah. Kita harus kenal Tuhan dulu. Kita baru bisa mempersembahkan yang benar-benar cocok di hatinya. Dan itu sangat-sangat tidak mudah. Itu detail banget. Contoh paling mudah perumpamaan gini. Kita hamba mau memberikan Tuhan kopi. Tuannya suka kopi nih. Tuhan juga kopi. Oke, mau mempersembahkan. Kamu nggak kenal nih Tuhannya. Kamu nggak kenal Tuhanmu. Lah Tuhanmu ini mau kopi apa? Kopi jenis apa? Kopi manis apa kopi pahit? Apa campur susu? Lah kamu nggak kenal sama sekali. Terus kamu pakai pengertian sendiri. Kopi kan enaknya manis. Saya suka kopi manis. Terus dikasihlah gula banyak-banyak. Dikasih tuannya. Dipikirnya kopi manis itu enak. Nah, tuannya waktu minum seneng nggak? Nggak seneng. Nggak cocok soalnya. Nah, itu seperti itu bayangannya. Kalau nggak kenal Tuhan, kamu tidak bisa mempersembahkan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Dan di ayat Maleakhi, ya, itu sudah diomong itu, kamu menghinakan namaku. Persembahanmu gak bagus, kelakuanmu gak bagus, perkataanmu gak bagus, kamu menghina namaku. Di sini diomong ayat 7. Dengan cara gimana mencemarkannya? Menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Menyangka itu kan enggak ada dasar pikirannya sendiri. Yang kita pikirkan, wah Tuhan pasti seneng kayak gini. Itu kan menyangka, enggak ada dasarnya. Pengertian sendiri. Itu hati-hati. Begitu pengertian kita salah, itu Tuhan ngomong loh, kamu menghinakan. Bawa persembahan yang cemar, Tuhan ngomong. Betapa pentingnya minyak cadangan logika Kristus itu. Terus dikatakan gini, kamu membawa roti cemar. Itu ayat 7. Ayat 8 persembahannya seekor binatang buta. Kan gak nyambung. Yang dipersembahkan binatang buta, tapi ayat 7-nya kamu membawa roti cemar ke mezbahku. Gak nyambung. Sebenarnya dia sedang membawa persembahan binatang yang cacat. Dari mana asalnya? Dari roti cemar. Apa itu roti? Manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Roti adalah pengajaran akan firman Tuhan. Tuhan diomong, akulah roti hidup yang turun dari surga. Bethlehem, rumah roti. Jadi roti cemar adalah pengajaran yang tidak murni dari Tuhan. Yang kotor. Sebelum kita terima Tuhan Yesus, semua pengajaran yang menghidupkan kita, yang kita percaya, itu namanya roti cemar.
Persembahan kita berdasarkan logika lama kita, logika roti cemar, logika duniawi, terus mau mempersembahkan kepada Tuhan. Tuhan ngomong, itu logikamu menghasilkan perbuatan yang cacat, kamu persembahkan kepada saya. Ditolak sama Tuhan. Hidup gak ada persembahan, berarti kamu berjalan tidak pakai logika Kristus, pakai logika duniawi. Berarti yang kamu hidupi setiap hari bukan kehendak Tuhan, tapi kehendakmu. Dan syarat masuk surga, syarat pengangkatan, itu melakukan kehendak Tuhan. Jadi melakukan kehendak Tuhan apa? Punyai logika Kristus yang semakin komplit, semakin serupa dengan pikiran Kristus, semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Melalui pemburuan besar-besaran sebanyak-banyaknya minyak cadangan. Itu minyak cadangan penting sekali. Nggak penting buat sekarang ini keputusan nggak penting. Tapi itu penting membuat logika pikiran Kristus kita semakin serupa dengan Kristus. Sehingga besok, lusa, dan kapan aja kita memandang satu kehidupan, kita memandang satu masalah. Semua dari sudut pandang Kristus yang sudah berbeda. Kalau sudut pandang berbeda, logika berbeda, responnya berbeda. Tuhan ngomong, seorang anak menghormati bapaknya. Seorang hamba menghormati tuannya. Ya, takut akan padaku. Jadi kekristenan kita kepada Tuhan itu ada dua. Kita hormatnya ada dua. Seperti kepada Bapa, relasi begitu mesra. Dan seperti kepada Tuhan, takut gentar akan perintah-perintah Dia. Kalau tidak ada itu, gak bakal bisa berhasil pengenalan kepada Tuhan. Ya. Jadi kepada Bapa itu hormat. Kepada Tuhan itu takut. Makanya hormat dan takut akan Allah. Jadi Dia Tuhan itu, Dia Bapa kita, Dia Tuhan kita. Ya, sekali lagi, musuh terbesar logika Kristus. Amsal 3 ayat 5. Musuh terbesar logika Kristus. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percaya kepada Tuhan apa artinya? Jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Itu percaya kepada Tuhan. Jadi gimana bisa menghilangkan pengertian sendiri? Ya di posisi Maria, tiap hari berburu minyak cadangan, pembaharuan budi, mendengar, mengerti, maka berbuah. Itu namanya percaya. Kalau ngomong percaya kok tiap hari dia tidak di posisi Maria, dia tiap hari gak baca firman, gak mau denger-dengeran, itu mah bukan percaya. Percaya bohong. Orang percaya tidak seperti itu. Orang percaya kepada Tuhan. Artinya apa? Jangan bersandar pada pengertianmu. Artinya apa? Pengertianmu itu harus dihapus. Logika lamamu, logika duniawi harus dihapus. Diganti dengan logika Kristus. Itu namanya percaya Tuhan Yesus. Logika Kristus tidak datang matang begitu. Tiap hari baca firman di posisi Maria. Dengar, merenungkan, dan berbuah. Itu logika Kristus. Jadi kalau kita ngomong percaya, beda dengan orang yang nggak ngerti kata-kata percaya. Percaya itu berat sekali. Itu menanggalkan keakuan banget-banget. Dan kita itu sangat sulit 100% menanggalkan keakuan percaya bulat kepada Tuhan. Itu sulit sama sekali. Kalau ngomong enak, enteng benar percaya. Ya, pengertianmu sendiri. Dari mana pengertianmu sendiri? Itu adalah roti cemar. Ketika kamu berjalan pakai pengertianmu sendiri, kamu itu sedang mempersembahkan
roti cemar kepada Tuhan. Itu duniawi banget. Oke. Maleakhi 3, 2 dan 3. Ayat 2. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. 3. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Gak gampang bisa mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Gak gampang. Tuhan ngomong, kamu akan dimurnikan, kamu akan dibersihkan. Seperti api tukang pemurni logam. Jadi keakuanmu itu loh dihilangkan dan dicuci semua dosa-dosamu, pikiran-pikiran yang nggak benar, yaitu tadi roti cemar, pengertianmu sendiri yang logika lama, logika duniawi. Dimurnikan, ditahirkan. Baru itu orang Lewi itu kan imam zaman dulu ya. Kalau zaman perjanjian baru imam yang semua orang Kristen itu imam perjanjian baru, semua kita itu. Nah, setelah dimurnikan, dibersihkan, baru Tuhan ngomong supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar. Sebelum kita benar-benar dimurnikan, dibersihkan, nggak bisa mempersembahkan korban yang benar. Pasti korban cemar. Pasti. Dan tidak berkenan. Pasti. Nah, cuman banyak orang itu nggak sadar bahwa kelakuannya setiap hari itu mempersembahkan roti cemar. Korban cacat kepada Tuhan. Dia nggak tahu bahwa semua korbannya ditolak. Tapi nanti waktu rapture itu baru ketahuan. Nggak ada minyak cadangan. Baru dia nggak ikut diangkat. Engkau semua pembuat kejahatan. Karena engkau tidak melakukan kehendak Tuhan. Jadi Tuhan pertama lebih mementingkan pemurnian dan pembersihan diri kita. Bukan persembahannya dulu. Kitanya dulu itu loh. Pribadi kita dulu ini yang dipentingkan. Yang diproses oleh Tuhan. Oleh firman itu. Dimurnikan dan dibersihkan. Oleh firman. Firman yang apa? Firman yang kamu mengerti. Makanya kamu merdeka. Merdeka dari apa? Merdeka dari pengertianmu sendiri yang salah. Roti cemar itu dibersihkan. Kamu sudah dibeli. Kita sudah dibeli dengan darahnya yang mahal. Kita sudah nggak ada hak. Hidup kita satu langkah ke depan. Itu kita sudah nggak ada hak lagi. Itu sudah kepunyaan Tuhan. Cuman kita nggak bisa. Karena kita nggak ngerti. Kita nggak mampu. Justru kita harus memburu logika Kristus. Minyak cadangan. Sehingga setiap langkah kita nextnya itu kepunyaan Tuhan. Itu memuliakan Tuhan. Itu berbuah. Melakukan kehendak Tuhan. Jadi dengan satu kata logika Kristus. Yang selama ini kita berseri-seri. Berbulan-bulan, bertahun-tahun. Itu cuma satu kata. Disimpulkan. Logika Kristus. Maleakhi 2, 11 dan 12. 11. Yehuda berkhianat
dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem. Sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. 12. Biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian, sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Yehuda ini melanggar. Yehuda itu menyalahi firman. Keluar dari firman, dia nggak taat. Perjanjiannya dia nggak taat. Dia dobrak habis. Ya, dengan cara ngawinin perempuan-perempuan bangsa lain. Bukan nggak boleh orangnya. Ya, bukan nggak boleh orang asingnya. Cuman kalau ngawinin bangsa asing, pasti terjebak penyembahan berhala kepada Allah asing itu. Itu yang Tuhan nggak mau. Jadi Israel lu menikahlah dengan Israel aja. Jangan kawin campur, nggak boleh. Zaman dulu ya. Karena pasti terjebak. Ya, penyembahan kepada Allah asing akhirnya meninggalkan Tuhan. Tuhan Yesus ya. Nah, ini sudah melanggar, terus Tuhan ngomong. Tetap Tuhan lenyapkan, ngomongnya gitu. Sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan. Ini orang melanggar, merusak perjanjian, tapi tetap dia membawa persembahan kepada Tuhan. Apa maksudnya? Perjanjian dirusak, tapi bawa persembahan kepada Tuhan. Apa maksudnya? Banyak dari orang-orang Kristen, dari kita kadang begitu. Itu namanya nyogok Tuhan. Persembahan bukan untuk nyogok Tuhan. Kitanya benar dulu, baru bisa mempersembahkan yang berkenan kepada Tuhan. Ya, persembahan kita pun, hidup yang benar, kesaksian, itu bukan untuk Tuhan. Untuk jiwa-jiwa yang terhilang, supaya dia dia bertobat. Itu kesaksian kita menjangkau dunia supaya bertobat. Nah, jadi banyak orang itu mau barter sama Tuhan dengan kayak gini, nyogok-nyogok. Dipikir memberi apa gini gitu, donasi ke gereja gini gitu, Tuhan seneng dikirain. Tuhan ngomong tetap kamu tak lenyapkan. Jangan kira kita berpikir perbuatan kita jelek, terus persembahan jalan terus Tuhan ngasih dispensasi karena persembahan kita lancar. No. Salah total. Jadi Tuhan sangat mementingkan kitanya sendiri. Tuhan beresi, Tuhan murnikan, Tuhan bersihkan. Baru kita bisa mempersembahkan yang berkenan kepada Tuhan. Jadi siapa kamu? Itu sangat-sangat penting. Apa jadinya kamu? Itu sangat-sangat penting. Itu menentukan persembahan kita yang benar atau tidak. Dan semuanya di balik itu, logika Kristus ada di dalam pikiran kita. Dan itu adalah jati diri kita yang sebenarnya. Tuhan Yesus dahsyat, luar biasa. Firman sudah selesai.